Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil dari Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mendiskusikan diskusi 7 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Nah, di diskusi 7 ini kita ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan. Pelajari dan analisis contoh kasus berikut. Di suatu sekolah dasar di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains. Sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Cari dan temukan artikel ilmiah terindeks Sinta atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan, perumusan masalah, dan hasil sekaligus pembahasan. Nah, berikut jawaban yang sudah kami susun. Setelah melakukan pencarian, saya menemukan satu artikel ilmiah terindeks Sinta yang relevan terbit pada tahun 2020 dan membahas isu gender serta pendidikan IPA atau sains di sekolah dasar. Judul dari artikel tersebut adalah Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender. Penulis oleh Novanto pada tahun 2020. Jurnal diterbitkan di JPDI, Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia. Volume nomor halaman yaitu di volume 5 nomor 2 halaman 129 sampai dengan 130. Akreditasi Sinta. Artikel ini telah terakreditasi Sinta 4 SK Kemristek /BRIN 200-M-KPT-2020. Tahun terbit artikel ini adalah tahun 2020. Pada bab pendahuluan, konteks masalah dalam pendahuluan. Artikel ini menyoroti bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman konsep adalah gender. Penulis mengutip penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam mengenai perbedaan kemampuan IPA antara anak laki-laki dan perempuan. Ada yang menemukan tidak ada perbedaan, ada yang menemukan perempuan lebih unggul, dan ada pula yang menemukan laki-laki lebih unggul. Rumusan masalah utama. Rumusan masalah utama penelitian ini yang tersirat dalam pendahuluan adalah menganalisis dan mendeskripsikan apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi relevan dengan kasus yang akan kita pelajari. Karena kasus tersebut mengkondisikan adanya perlakuan berbeda berdasarkan gender yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar, seperti pemahaman konsep. Nah, kita masuk ke bab dan juga hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau kita singkat dengan MIS. Ushuluddin Singkawang dengan mengambil data kemampuan pemahaman konsep IPA pada materi panas dan perpindahannya. Hasil utama penelitian menunjukkan rata-rata nilai pemahaman konsep IPA siswa laki-laki adalah 76,18. Rata-rata nilai pemahaman konsep IPA siswa perempuan yaitu 75,90. Melalui uji T atau uji statistik didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,919.
Pembahasan dan relevansi dengan kasus atau diskusi yang kita pelajari. Yang pertama, tidak ada perbedaan signifikan. Hasil uji statistik, nilai atau p-value sejumlah 0,919 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pemahaman konsep IPA siswa laki-laki dan perempuan pada kelas 5 Miss Ushuluddin Singkawang. Yang kedua, kesenjangan dengan kasus. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang muncul dari kasus Anda atau kasus kita yang pelajari bersama, di mana bias perlakuan guru diduga akan menurunkan motivasi dan kepercayaan diri siswi, yang seharusnya berpotensi berdampak negatif pada kemampuan akademik mereka. Misalnya, nilai pemahaman konsep. Pembahasan di artikel ini juga menyimpulkan bahwa gender bukanlah faktor utama penentu kemampuan pemahaman konsep IPA. Faktor seperti kesiapan belajar, perhatian siswa, dan metode mengajar guru mungkin malah lebih dominan dalam faktor utama penentu kemampuan pemahaman konsep IPA. Yang ketiga, implikasi bagi kasus dari diskusi 7 atau kasus yang kita pelajari pada hari ini. Dari hasil penelitian, menunjukkan tidak ada perbedaan konsep. Diskusi 7 lebih fokus pada isu perlakuan guru dan dampak non-akademik. Dalam hal ini motivasi dan kepercayaan diri. Dalam segi perlakuan diskriminatif seperti yang dijelaskan dalam kasus, pengabaian partisipasi siswi, dukungan ekstrakurikuler yang bias dapat menciptakan iklim kelas yang tidak setara, yang pada akhirnya akan menghambat minat siswi terhadap sains. Meskipun saat ini nilai pemahaman konsep mereka belum terlihat berbeda, diskriminasi semacam ini dapat menjadi gerbang keluar bagi siswi dari bidang sains di masa depan atau efek Pipelin. Kesimpulan untuk kasus diskusi 7 ini. Sekolah harus tetap mengatasi bias guru atau perlakuan yang tidak setara. Karena meskipun kemampuan akademik saat ini setara, diskriminasi tersebut secara langsung melalui motivasi, kepercayaan diri, dan minat jangka panjang anak perempuan terhadap sains. Nah, sebagai penutup atau harapan kita setelah mempelajari dari artikel dan juga pembahasan kita kali ini di diskusi 7, harapan utama yang muncul dari analisis artikel ilmiah Sinta tahun 2020 ini, yang menemukan tidak adanya perbedaan signifikan pada kemampuan konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan di SD, adalah adanya potensi kesetaraan akademik yang harus kita jaga bersama. Harapan ini mendesak sekolah untuk segera mengatasi masalah perlakuan bias gender oleh guru yang diuraikan dalam kasus, seperti pengabaian partisipasi siswi dan dukungan yang tidak setara. Dengan menghilangkan bias tersebut, guru dapat menciptakan iklim kelas yang adil dan inklusif. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak perempuan terhadap sains, memastikan mereka mempertahankan minat pada bidang STEM di masa depan, dan mencegah kesenjangan gender jangka panjang. Meskipun potensi akademis mereka saat ini sudah setara. Terima kasih, itu tadi presentasi saya di diskusi 7, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Presentasi atau diskusi saya cukupi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.